Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi. Inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha as-salah wala as-siyam wala al-hajj wala al-umrah walakin yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isyah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna minadz dzunubi sedune iku setengah saking dosa di antara dosa-dosa. Dzunuban ana dosa. Dzunuban ana dosa la yukaffiruha kang ora bisa nglebur ha ing dzunub apa as-shalatu salat. Salat fardu ataupun salat sunnah. Wala siyamulan ora poso juga tidak bisa dilebur oleh puasa. Walal hajjulan ora haji juga wal haji. Ada dosa yang ini rodok bandel, sudah ditebus dengan sholat belum lunas, haji juga belum. Walal siyam dan ora piro-piro poso. Jadi dosa ini kan innal hasanat yudhibna sayyiat. Dosa ini kan ada ini ditebus dengan ini. Orang berbuat dosa ini dengan sholat hilang. Dosa ini dilebur dengan puasa. Ada dosa yang tidak bisa dilebur oleh itu gitu. Lalu terus leburnya gimana? Walal umroh, dibuat umroh pun juga belum hilang. Ini dosa yang membandel ini. Bagaimana caranya? Walakin yukaffiruha, tetapi ning lebur ha ing dzunub opo alhumumu piro-piro kesusahan fi talabil ma'isyati ing dalem golek pengupo jiwa. Ma'isyah itu apa? Kecukupan hidup ini loh. Apa bahasa Indonesianya apa? Untuk mendapatkan biaya hidup, nafkah itu ya. Jadi bekerja nyambut gawe untuk mencukupi anak istri ya. Kamu bekerja supaya anakmu sekolah, bekerja supaya istrinya tidak ngemis ya. Orang bekerja untuk memberi nafkah keluarga, itu mendapat pahala ya. Itu ibadah dan bisa menghapuskan dosa-dosa ya. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, ibadah itu bukan hanya wiritan ya. Bahkan ada dosa yang tidak bisa ditebus dengan puasa, juga tidak bisa ditebus dengan haji, umroh ya. Tapi malah bisa ditebus dengan sebab kesedihan mikir ekonomi ya. Kalau sekarang ekonomi bahasa, mikir belonjone anak bojo loh, bojone durung mangan ya. Orang susah mikirkan ekonomi keluarga, cari kerjaan, cari pendapatan untuk ekonomi rumah tangga, itu dapat pahala ya. Jadi jangan dikira ibadah itu hanya sholat, puasa, haji, tidak. Ada dosa yang tidak bisa dilebur oleh itu semua ya. Oleh puasa nggak kena, haji juga nggak. Tetapi bisa dilebur dengan kesusahan bekerja mencari nafkah. Makanya orang Islam ini harus punya keinginan hidup mandiri ya. Kamu harus punya keinginan untuk bisa bekerja mencukupi kebutuhan. Jangan hidup menjadi beban orang lain. Karena kamu susah mikirnya buat kayak opo, golek opo, dodolan kak payu, itu dapat pahala. Jadi
Ini hebatnya ya, hebatnya ajaran Islam. Cari kerja, cari makan itu loh dapat pahala. Makanya orang Islam ini harus punya keinginan dan kemandirian ya. Ada satu kisah saya lihat istri solihah. Istri solihah ini penting ya. Ada seorang lelaki miskin punya istri yang solihah. Suatu saat istrinya ini tidak punya apa-apa. Cerita pada suaminya, "Mas, hari ini gak ada yang dimakan. Gak ada tepung, gak ada roti, gak ada nasi, bahkan baju gak ada. Miskin sekali." Akhirnya suaminya ini pergi, ini orang di Mekah, pergi ke pasar cari kerja. Keliling ke sana ke situ gak ada yang ngasih kerja. Memang peceklik. Setelah lelah gak ada kerjaan, dia datang ke Masjidil Haram, ke Baitullah. Dia berdoa di depan Ka'bah, "Ya Allah, beri saya rezeki, ya Allah." Sedih dia doa. Habis dari doa di depan Ka'bah, mau pulang, di tempat tawaf itu dia nemu tas. Ada tas. Loh, kok ada tas? Dia buka, isinya uang 1.000 dinar. 1.000 dinar ini besar ya. Kalau sekarang ini ya 100 juta. Wah, ada uang, rezeki ini, bawa pulang. Begitu dibawa pulang, dikira istrinya senang. Bilang, saya tadi kerja gak dapat, sholat di masjid, nemu tas, ini rezeki. Istrinya bilang gak boleh. Di Masjidil Haram, di Baitullah, gak boleh ngambil barang temuan. Itu milik orang. Nggak ada tas ajaib dari langit. Kembalikan. Istri solihah ya. Kalau istri gak solihah yo rezeki. Tapi karena istrinya solihah, nggak mau. Nggak, saya meskipun lapar, saya lebih tahan lapar daripada api neraka. Kembalikan. Bingung sing lanang gak ndek dhuwit, nemu duit kongon balik no, dikembalikan. Datang lagi ke masjid ya, deket-deket. Begitu di tempatnya, di depan Ka'bah, ada orang sedang kelihatan kebingungan, nyari-nyari tas. Ditanya, "Pak, sampean siapa yang nemu tas saya? Siapa nemu tas isi uang 1.000 dinar?" Dia yang nemu ya bilang, "Saya yang nemu Pak, ini tas sampean, saya nemu." Dilihat sama orang, "Sampean yang nemu?" "Iya, saya yang nemu." "Bener?" "Iya, ini uangnya, saya kembalikan." Kata dia, "Enggak Pak, tas ini milik sampean dan ada temannya tas ini. Ada lagi 9.000 dirham dinar lagi." Kaget orangnya, "Lu kok bisa?" "Iya, tadi malam ada orang titip kepada saya. Saya naruh tas isi 1.000 dinar di tempat pelataran Ka'bah. Besok kalau ada orang yang nemukan, beri dia tambahan 9.000 dinar." Jadi ini orang memang niat sedekah 10.000 dinar. Jora duit saat ini 1 miliar. Ini tas saya isi 100 juta, saya taruh di pelataran Ka'bah. Besok umumkan siapa yang nemu tas saya itu dan mengembalikan, beri dia tambahan 900 juta. Berarti itu orang jujur. Oh, tambah oleh, mestinya oleh 100, oleh 1 miliar. Nangis-nangis nih. Itu loh istri solihah. Coba istri gak solihah yo 1 saya cukup selakeh. Tapi ini bahaya ya. Makanya penting punya istri solihah. Orang pada zaman akhir, kata Rasulullah SAW, banyak orang menjadi celaka ini gara-gara istri. Sebab istrinya ini ngoyok-ngoyoi, nyambut gaya angel, mbek bojone dikongkon sing beling ngono lho Pak. Nyambut gaya gak suki-suki. Kok iku lho liya-liyane kok lho. Nyolong-nyolong titik, ya, malah dikongkon nyolong. Nah ini menyebabkan suaminya masuk neraka. Makanya
sedih urusan rezeki yang halal ini bisa menghapus dosa ya. Rawahu Ibnu Asakir. Inna min asratis saati, setune iku setengah saking tetengeri dino kiamat. Nah sekarang ada tanda-tanda hari kiamat. Inna min asratis saati, setune iku setengah saking tandane dino kiamat. Ayyurfa yen to den tarik den angkat opo al ilmu ilmu. Tanda kita menjelang hari kiamat itu ilmu mulai diangkat oleh Allah. Artinya ilmu diangkat bagaimana? Ilmu diangkat dengan matinya para ulama. Jadi Allah ini mengangkat ilmu bukan berarti terus ada orang pinter kepinterannya hilang. Tidak demikian. Tetapi Allah mengambil ilmu ini biqabdil ulama, dengan cara memanggil para ulama. Hari ini kan banyak kiai meninggal, kiai meninggal, kiai meninggal. Ini kan ilmu mulai diambil sedikit-sedikit. Orang yang alim mati, orang yang alim mati, ilmunya ikut mati, dibawa pulang. Lah muridnya tambah goblok, tambah goblok, tambah goblok. Susun teh Pak Kiai ini pinter, mati. Muridnya rasa bodoh titik. Murid mau jadi kiai, dua murid mana? Luwih bodoh mana? Luwih bodoh mana? Luwih bodoh mana? Susun teh ilmu. Jadi Allah menarik ilmu itu dengan menarik ulama ini. Makanya kematian ulama ini harus disedihkan ya. Kita ini harus ikut sedih kalau ada ulama meninggal. Karena apa? Ilmunya ikut dibawa pergi gitu. Dan repotnya murid-muridnya ini tidak ada yang sepinter gurunya. Kalau zaman dahulu murid ini menandingi gurunya. Imam Syafi'i, murid Imam Malik, tidak kalah hebat. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad, tidak kalah hebat. Zaman dahulu muridnya ini hebat. Saya ingin enggak. Maning guru ini duit 100, muridnya karek 70. Duit murid mana karek 50. Ilmu ini susu karek 10, susu dul. Susu saiki dagelan-dagelan dari kiai. Artis-artis dari kiai. Banyak ulama dadaan, gak tahu ngaji, moro-moro mustad. Nah, jenggotan berewok kayak embek mustad. Nah, ini gimana ini? Banyak orang mendadak menjadi mustad ini. Ngajinya nggak jelas. Belajar di mana? Belajar di Mbah Google. Sekarang banyak ulama instan ini dibesarkan oleh TV, sehingga ilmu semakin dangkal, semakin dangkal. Saya melihat beberapa kali di TV begitu. Semakin banyak orang yang tidak ahlinya menguasai ilmu, tapi sudah kadung dipanggil ulama, panggil mustad. Menjadi kualitas ilmu semakin menurun. Nah ini ulama meninggal ini ilmunya ikut. Wa yaktsuru al-jahlu, ini tanda-tanda mau kiamat. Ilmu semakin kurang, kebodohan semakin merajalela. Banyak orang bodoh-bodoh, pemimpin bodoh di mana-mana. Kiai yang enggak berilmu juga banyak. Wa yaktsuru zina, dan dadi akeh opo zina. Tanda hari kiamat juga perzinaan merajalela. Hari ini perzinaan, waduh, gampang rek. Mulai sing murah sampai sing larang. Ono sing 80 juta, 20 juta. Ojo larang ya. Koyo opo barang ngono. Jadi orang semakin mudah perzinaan online. Kemarin ada yang viral menjual keperawanan 2M. Waduh, ojo larang ya. Perzinaan semakin vulgar.
ada orang melelang keperawanan. Itu kan kacau ini ya. Di luar negeri biasa itu, di Indonesia baru. Di luar negeri banyak gitu. Jadi ada situs menjual keperawanan. Jadi wong duwe iku apem didol kainane pangeran. Ki larang itu tol. 2M, 5M. MM-an wae regane. Padahal ke Indonesia murah. Wa yaktsura syurbul khamr. Wa yaktsura lan yen to dadi akeh apa syurbul khamri, ngombe khamr. Ini sudah hari ini dia kafe-kafe menyediakan khamr, bir, whisky ya. Ini tanda hari kiamat, di mana semakin banyak tempat minum-minuman ya. Karaoke itu kan tempat orang minum gitu. Masuk nyanyi kayak jedingnya iso. Kenapa kok tempat karaoke rame? Ya karena jual minuman itu. Wa yaqillalan dadi stiti opo ar-rijalu pira-pira wong lanang. Wong lanang tambah didik rek. Saniki tambah didik rupane ya. Sing akeh tambah arek wedok. Contohnya pondok nih. Pondok putra, pondok putri lebih banyak pondok putri. Memang kelahiran lama-lama ini banyak perempuan. Makanya cok khawatir kon cok kesusu rapi. Musim edisi baru tambah api-api. Oh cok memeti ya mondok ngulet ya. Semakin lama semakin sedikit laki-laki. Bisa jadi kelahiran laki-laki berkurang, atau memang laki-laki ini banyak menjadi korban perang. Dan ada perang-perang terus ini. Hanya perang kan laki-laki, sehingga jumlah laki-laki semakin sedikit. Dan ini mulai terasa sejak Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua itu di Eropa itu pernah ada kongres pemuda non-muslim menginginkan supaya dibolehkan poligami. Karena agama lain itu tidak boleh poligami. Yang membolehkan poligami itu agama Islam. Karena ya ini antisipasi jumlah perempuan semakin banyak dibanding laki-laki. Lah agama yang tidak membolehkan poligami itu pernah di kongres di amandemen. Nah, di kitab sucinya ini mau di amandemen. Karena jumlah wanita terlalu banyak. Jadi setelah Perang Dunia Kedua banyak laki-laki jadi korban perang. Jumlah perempuan di Eropa ini jauh lebih besar dari laki-laki. Sehingga banyak yang gak kebagian suami ya. Kalau satu suami, satu istri, ini akhirnya nganggur. Bayangkan kalau jumlah satu laki-laki ada 5 perempuan. Satu laki-laki boleh menikah 1 perempuan. Nah sisanya ini yang 4 ini ya apa? Apakah dijadikan perawan sampai mati, sampai yang swarga, ataukah dijadikan selingkuhan, dipakai cabai-cabian aja, ataukah dijadikan istri? Nah ini kan pilihannya cuma ini. Nah, Islam ini datang membawa solusi. Sebab faktanya akan terjadi demikian. Jumlah perempuan akan lebih besar dari jumlah laki-laki. Kalau semua orang kekeh tidak boleh poligami, hanya ada 1 istri, oke. Akibatnya apa? Ya banyak wanita yang tidak kebagian. Ya apa terus? Tak nganggur-nganggur mubadir, segelan sampai mati ya. Masih utuh dikembalikan. Jadi ada seorang suster meninggal sampai tua kan dalam agama lain ada yang gak menikah, sampai mati masih perawan. Sehingga di makamnya ditulisi dikembalikan utuh masih segel. Itu ngalong. Sampai mati jadi perawan suci namanya. Ini tidak mungkin ya. Wanita itu tidak mungkin ya tanpa laki-laki. Walaupun dia pinter, walaupun dia kaya, tetap wanita itu kodratnya butuh laki-laki.
Ya. Walaupun dia itu sudahlah jadi apa saja. Ini sudah kebutuhan, ini fitrah manusia. Laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Ini tidak bisa tidak. Lah solusinya bagaimana? Kalau jumlah laki-laki lebih sedikit dari perempuan. Padahal kata teman saya punya teman ini dulu anti poligami. Tapi kualat artinya dia itu kemakan omongannya sendiri. Dia bekerja LSM, kecantol sekretarisnya, akhirnya poligami gitu. Jadi anti poligami tapi poligami. Kakean ngomong nih. Terus dia cerita saya, menurut dia yang dulunya anti poligami, dia bilang saya poligami itu harus. Iya Pak, begitu, iya. Walaupun seandainya kata dia jumlah laki-laki dan perempuan itu imbang. Umpamanya di dunia ini hanya ada 10 laki-laki dan 10 perempuan. Seandainya ini 50-50, ini tetap harus ada poligami kan. Kenapa? Sebab dari 10 laki-laki ini tidak semua menikah. Mungkin yang menikah itu cuma 7. Sebab yang 3 ini situ gak duit, situ gak kepingin rabi, situ bencong, hombreng gak seneng melanang. Akhirnya karena itu, lah kan sisa telu, nganggur yang telu ini. 3 apa ya? Kayak genderuwo ya gak doyan. Makanya mazhab poligami ini selamanya akan selalu ada ya. Ya bagi orang yang membutuhkan. Sebab jumlah laki-laki dan perempuan ini tidak imbang. Imbang pun seperti itu. Tidak semua laki-laki menikah. Tanda zaman akhir. Banyak perzinaan, banyak minuman, dan laki-laki lebih banyak. Watab kolan tetap sopan nisa'u piro-piro wong wadon. Wong wadon lebih banyak ya. Hatta yakuna sigono ikul khamsina kedue 50 apane imro'atan wong wadone ono apa qayyimun wong lanang kang jumenengi wahidun kang siji. Jadi zaman akhir ini 50 perempuan di bawah kendali 1 orang laki-laki. Ya bukan berarti bojone juga. Maksudnya 1 laki-laki ini punya tanggung jawab sampai 50 perempuan. Ya mungkin keluarganya, ininya. Pokoknya jumlah populasi perempuan ini akan semakin banyak. Hari ini pun sudah kelihatan. Angka kelahiran itu perempuan lebih banyak. Makanya ya solusinya ya poligami itu. Pada zaman kamu nanti kan ngerentengi nek payu. Tapi ini memang hukum alam seperti itu. Permintaan akan semakin tinggi. Jangankan yang masih muda, yang tua-tua itu si payu deh. Banyak orang yang saya pernah ikut satu forum, bunyai-bunyai itu minta supaya pernikahan siri dilarang. Ijtima ulama ini MUI di Ponorogo. Perempuan-perempuan itu usul supaya nikah siri dilarang. Saya bilang bagaimana melarangnya? Oh itu karena merugikan perempuan. Lah kalau merugikan kok mau perempuannya, kan repot. Lah saya tak gelem. Nikah siri ini dianggap merugikan, iya bagi yang tidak bertanggung jawab. Lah tetapi wanitanya juga butuh. Nikah siri kan ada beberapa faktor. Salah satunya kan ekonomi. Jadi di kota-kota besar ini fenomena anak perempuan yang tidak nakal, kan ono nakal, ono tidak nakal. Nek sing nakal maklum yo dodolan. Yang tidak nakal itu cari suami yang menafkahi dia supaya bisa kuliah sampai selesai. Karena biaya hidup di kota kan mahal. Lipstik mahal, handphone mahal. Wah, makanya itu kemudian ada pernikahan siri itu sebab itu. Ada permintaan dan ada kebutuhan. Nah, memang ya tidak aman ya. Maksudnya nikah siri itu resikonya besar. Walaupun secara syariah sah,
Tapi secara hukum negara tidak ada kekuatan hukum. Kemarin ada anak santri, tidak tahu siapa, japri saya, Gus bagaimana hukumnya nikah siri. Waduh, hari kok kebendel. Saya bilang kenapa? Ini mau nikah punya pacar, mau nikah siri. Saya bilang jangan. Sebab ya oleh pacarmu iku seneng terus. Lalengku oleh saulan bosen, oleh 5 bulan bosen, awakmu ditinggal, ngaplo kon. Nggak ada apa, nggak ada tanggungan hukumnya, nggak ada ikatan administrasinya. Gula meteng ditinggal nyingkre, merugikan pada perempuan. Kalau laki-lakinya tidak tanggung jawab. Tapi kalau lakinya tanggung jawab ya nggak apa-apa sebetulnya, selama dia betul-betul menafkahi dan seterusnya. Rawahu Asy-Syaikhan an Anas. Innama yadkhulul jannah may yarjuha wa innama yujannibun nar may yakhafuha. Innama yadkhulu angin mesti mlebu al jannata ing swarga sapa man wong yarju kang ngarep-ngarep sapa man ha ing jannah. Orang yang mau masuk surga ya akan masuk surga ya. Jadi surga dan neraka ini pilihan ya. Manusia ini oleh Allah diberi kelonggaran. Kamu mau masuk neraka ya silahkan, tambeng-tambeng wis. Kalau kamu kepingin masuk surga ya silahkan. Jadi Allah ini memberi kesempatan ya. Innama yadkhulul jannah may yarjuha. Akan masuk surga orang yang memang ingin masuk surga. Kalau orang itu tidak ingin masuk surga, ya kafir itu tadi nih ya. Pilihan dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku ini masuk surga kecuali yang tidak mau. Kila wa may ya'ba ya Rasulullah. Sinten Nabi tiang mboten gelem mlebu swarga. Apa ada orang enggak mau masuk surga? Ada. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa taat padaku masuk surga kata Nabi. Yang enggak mau taat ya berarti dia milih ke neraka. Jadi surga neraka ini pilihan. Makanya dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, i'mal ya lillah biqadri hajatika ilaih. Kamu berbuatlah untuk Allah sak butuhmu nang pangeran. Apa pernah kamu enggak butuh sama Allah? Kalau kamu selalu butuh ya wis ibadah sing kena. Lais gak butuh pangeran, just gak usah ibadah, uripo dewe, iso takon. I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha. Bekerjalah kamu untuk dunia secukup kamu tinggal di dunia. Kamu tidak mungkin tinggal di dunia ini 500 tahun ya. Berapa sih umur manusia ini? 60-70 tahun lah. Untuk apa kamu ngoyo cari harta berlebihan? Toh kamu juga mati, jangan berlebihan ya. Tapi wa imal linar biqadri sabrika alaih. Berbuatlah untuk masuk neraka semampu kamu nanti duduk di sana ya. Kalau kamu ingin masuk neraka silakan. Ukuran kemampuanmu piro. Nek kon kira-kira kuat mlebu neraka 1.000.000 tahun yo dendeng-dendeng lo bisa karepmu. Artinya neraka itu pilihanmu sendiri. Kalau kamu merasa dirimu itu kuat, ya jajalan sih nang pawon iku lho kompor lungguh ono. Yes, kuat enggak? Sak jam. Lek silitmu iku diobong iku gak apa-apa ya, berarti kan mlebu neraka kuat. Gak apa-apa berarti. Tambeng-tambeng kok iso. Lek kon dinyocok geni sik melung-melung ya. Coba pola kakek pola kan. Neraka lebih panas dari api di dunia kata. Jadi kalau kamu mau nekat masuk neraka silahkan sak kuatmu ya.
Tapi jajalan dhisik. Itu loh, lungguhan dukur kompor adem tak anget. Kita ini jangankan dikurung di neraka panas. Kamu dikurung di WC aja loh, wis adem iku. Ayo, ngono. Tak lebokno WC tak kunci seminggu. Nangis-nangis. Padahal dingin itu. Coba kayak neraka, panas. Bagaimana? Kamu dikurung di WC 1 hari aja geblak kan. Dikurung kayak neraka seperti apa? Makanya neraka itu pilihanmu ya. Wa inna ma yujannibu angin pestine ngedoi annaro ing neraka sapa man wong ya khaufu kang wedi sapa man ha ing nar. Orang yang takut neraka ya harus menjauhi ya. Kalau kamu ingin jauh dari neraka ya jauhi neraka ya. Jangan berbuat yang mendorong kamu masuk neraka. Wa inna ma yarhamu angin pestine melasi sapa Allah Gusti Allah man ing wong yarhamu kang welas sapa man. Allah akan mengasihi orang yang hatinya penuh belas kasihan ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang hatinya penuh cinta kasih, orang yang hatinya lembut, suka nolong orang, suka bantu orang. Siapa orang punya hati lemah lembut, siapa orang punya hati penuh kasih, dia akan dikasihi Allah yang maha rahman. Makanya Nabi mengatakan irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasihi hamba Allah yang di bumi, maka kamu akan dikasihi oleh hamba Allah yang di langit. Ini malaikat akan mendoakan kamu ya. Harus dilatih kepekaan ya. Ya seperti hari ini kita di musim pandemi ini, ayo kita berusaha untuk berbagilah ya semampunya. Siapa orang penuh kasih akan dikasihi oleh Gusti Allah ya. Makanya usahakan semakin hari semakin baik. Yang terakhir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama yalbisul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Innama yalbasu angin pestine nganggo al harira ing sutra. Sutra itu kan pakaian mahal yang terbuat dari apa? Dari apa? Ulat sutra. Nah, itu mahal sekali dan itu istimewa. Itu tidak boleh dipakai laki-laki. Karena itu sangat mahal dan itu tidak pantas untuk bermewah-mewahan. Tapi ada sekarang sutra palsu, sutra sintetis, sutra Cina. Kalau sutra yang asli itu tidak boleh dipakai. Sutra tidak boleh dipakai laki-laki, perempuan boleh. Fitunya ing dalam dunya sapa man wong la khalaqa kang ora ana bagian iku maujud lahu kedue man fil akhirati dalam akhirat ya. Jadi sutra itu tidak dipakai, tidak boleh dipakai laki-laki. Kata Nabi yang memakai ini orang yang tidak punya bagian nanti di akhirat. Maksudnya tidak punya bagian, maksudnya apa tidak boleh masuk surga ya. Bukan. Imam Nawawi mengatakan ini dosa, makanya la nasibalahu itu tidak dapat kenikmatan di surga. Atau liman la dinalahu, orang yang memakai sutra itu melanggar agama ya. Bagi laki-laki, bagi perempuan boleh ya. Lah sarung sutra ya apa sarung PHS. Saya tidak tahu apakah itu betul-betul sutra. Katanya itu bukan sutra yang asli atau campuran. Kalau campuran boleh 50%, 50% boleh. Tapi kalau sutra yang asli dari kepompong itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki, boleh dipakai oleh perempuan. Wallahualam.
Ngaji pagi ini kita lanjutkan dengan baca Rotibul Haddad. Setiap pagi kita baca rotib. Mana rotibnya? Tadi ngaji pagi ini kita lanjutkan dengan baca rotib untuk doa. Semoga semua diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita berharap ya Rotibul Haddad ini supaya dibaca ya. Setiap hari kita pagi sore baca rotib. Yang belum hafal supaya ambil itu rotib baca. Baca rotib ya. Rotibul Haddad. Rotib ini benteng ya. Wirid rotib ini wiridan benteng. Rotibul Haddad. Rotib yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Saya mendapat ijazah rotib ini dulu di sana, di kuburnya pengarangnya di Yaman ya. Saya anjurkan semuanya setiap pagi sore, khususnya di musim pandemi ini, hendaknya banyak berdoa, termasuk dengan baca Rotibul Haddad. Semoga semua diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala.